pagi Pak Gores, bagaimana kabarnya? Selamat pagi juga Pak Nofri, kabarnya baik. Oke, maaf ya, saya mengganggu kesibukan saat ini. Oh tidak apa-apa, kebetulan untuk saat ini belum ada kesibukan. Baik, terima kasih. Oh ya, seperti kesepakatan kita pada hari Sabtu kemarin, bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi akademik. Jadi, supervisi akademik itu merupakan sebuah proses yang memberdayakan dan merupakan pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan dari pembelajaran. Jadi seperti itu ya Pak Gores. Iya. Nantinya pada tahapan supervisi akademik ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah praobservasi, yang kedua itu adalah observasi, dan yang ketiga itu adalah pasca observasi. Jadi itu 3 tahapan yang akan kita lalui bersama. Jadi untuk percakapan kita saat ini adalah kita sudah melakukan praobservasi. Tujuan dari praobservasi ini adalah untuk melihat sejauh mana persiapan Pak Gores untuk melaksanakan observasi di dalam kelas nanti, yaitu di hari Rabu nanti. Jadi nanti Pak mengajar dan saya sebagai supervisor akan mengobservasi pembelajaran Pak Gores. Seperti itu ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Gores, apa yang diharapkan dari Pak sesudah percakapan kita saat ini? Jadi baik. Yang saya harapkan dari sesudah percakapan ini adalah praobservasi. Saya berharap jadi lebih siap, lebih paham, dan lebih tahu apa yang harus saya persiapkan sehingga nanti pada pelaksanaan observasinya berjalan lancar dan saya lebih siap. Oke, baik. Berarti yang diharapkan agar Pak Gores lebih siap ya. Siap, ya. Persiapan lebih matang. Baik, terima kasih. Nah, kira-kira waktunya kapan Pak Gores untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas nanti? Nah, untuk waktu pelaksanaan pembelajarannya saya sudah siap di lusa hari Rabu. Oke, baik. Jadi di hari Rabu lusa nanti ya. Oh ya. Dan untuk sementara boleh saya tahu karena Pak Gores mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 sampai kelas 9. Kira-kira dari ketiga kelas itu kelas mana yang akan Pak Gores pilih untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas nanti? Proses pelaksanaan pembelajaran nanti saya memilih kelas 7. Oh ya, berarti kelas 7 ya, Ya. yang akan diobservasi. Kalau begitu, materi kelas 7 apa yang akan Pak Gores pakai untuk pelaksanaan observasi nanti? Di dalam pelaksanaan praobservasi, materi yang digunakan itu laporan hasil observasi. Oke, baik. Materinya yang ini laporan hasil observasi. Baik, untuk itu berkaitan dengan materi itu, dalam hal ini teks hasil observasi, kalau boleh tahu kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran adalah melalui penjelasan guru, siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang diamati langsung dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti tujuan pembelajarannya melalui penjelasan guru yang sudah sampaikan tadi, siswa mampu untuk mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang diamati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Berarti itu ada pembagian seperti itu ya Pak? Iya. Nah, tentunya dalam pembelajarannya Pak Gores sudah mempersiapkan semuanya. Kalau begitu sampai hari ini
apa saja yang sudah dipersiapkan untuk pembelajarannya di hari Rabu nanti? Jadi yang saya sudah persiapkan yang pertama itu perangkat pembelajaran. Yang mana ada RPP-nya, ada LKPD-nya, terus ada juga media yang akan digunakan dan bahan evaluasinya. Bagus, sudah kalau begitu. Oke. Jadi yang sudah dipersiapkan adalah persiapan yang pertama itu adalah perangkat pembelajaran yaitu RPP, kemudian LKPD, terus media yang digunakan dan juga alat evaluasinya. Oke, baik. Nah, apa sebabnya pada pembelajarannya Pak Goris fokus ke pengelompokan, kayak tadi sudah disampaikan bahwa dengan cara pengelompokan yaitu hanya mendengar, kemudian melihat dan juga mengamati. Itu kira-kira sebabnya apa sehingga Pak Gurs memakai cara atau strategi seperti itu? Jadi begini, materi dibuat pengelompokan menjadi beberapa kelompok kecil karena tingkat pemahaman setiap anak berbeda-beda. Ada yang kemampuannya hanya mendengar sudah bisa mengerti, itu dikategorikan dalam kelompok cepat. Ada yang melihat saja dia sudah bisa mengerti, itu masuk dalam kelompok serang. Dan ada yang harus mengamati langsung, dan itu dia termasuk dalam kelompok lambat. Jadi itu alasannya. Oke, baik, terima kasih ya. Memang tepat sekali, di mana-mana setiap siswa pasti tingkat pemahamannya pasti tidak sama. Kalau begitu boleh diceritakan kira-kira bagaimana strategi pembelajaran nanti, seperti apa yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan nanti. Nah, karena ada siswa yang cepat, ada yang sedang, dan ada siswa yang lambat. Ya, Jadi saya melihat kesiapan belajar dari siswa terlebih dahulu, sehingga mereka memahami betul materi yang disampaikan. Dan strategi yang saya gunakan itu adalah dengan pengelompokan sesuai kemampuan belajar. ya, Kemudian dari LKPD-nya juga berbeda setiap kelompok. ya. Jadi anak yang lambat LKPD-nya tidak terlalu susah sehingga anak memahami materi yang disampaikan. Oh ya, mantap sekali kalau begitu. Dan memang kelihatan dari percakapan kita ini Pak Guru sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang dengan melihat kesiapan belajar tadi. Jadi yang sudah dijelaskan tadi itu sudah sesuai dengan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid. Jadi nantinya pada pelaksanaan pembelajaran di hari Rabu nanti, karena tadi sudah disampaikan bahwa anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok, dan pasti ada kelompok yang mau dibilang pasti itu perlu harus tuntunan atau mereka harus menerima adanya bantuan. Kira-kira bantuan seperti apa yang menurut Pak Gores akan lakukan saat pembelajaran nanti? Jadi begini, saya akan membantu dalam diskusi kelompok yang mana fokusnya kepada siswa yang daya serapnya lambat. Jadi akan menuntun siswa kelompok tersebut. Oh ya, berarti bantuan sasaran lebih besarnya ke siswa yang dikategorikan lambat. Berarti kalau yang lambat itu dia masuknya dalam yang melihat bukan mengamati langsung. Oke, baik, terima kasih ya. Apakah sampai saat ini masih ada perencanaan atau persiapan yang masih dirasa kurang dari Pak Gores untuk pembelajarannya nanti? Jadi mungkin masih ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi. Dalam hal ini masih dalam proses persiapan. Berarti masih ada proses yang perlu dilengkapi ya. Perlu dilengkapi. Nah, kalau begitu kapan waktu untuk
melengkapi yang persiapan, mau dibilang yang tadi bilang belum, itu kira-kira mau melengkapinya kapan sehingga pada hari Rabu bisa diadakan pembelajaran? Jadi baik, waktu untuk melengkapi proses persiapan itu sesudah kegiatan praobservasi ini saya akan mempersiapkan yang belum lengkap sehingga berjalan lancar saat pembelajaran di hari Rabu nanti. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu Goris. Ya. Apa nanti saat persiapan contohnya yang belum lengkap, mungkin ada yang belum dimengerti, pasti itu Pak Goris pasti memerlukan bantuan. Dan kira-kira bantuan dari siapa yang akan Pak Goris meminta saat persiapan untuk kegiatan pembelajaran di hari Rabu nanti? Jadi baik, untuk bantuan ya bisa meminta dari rekan guru yang lain atau mungkin tidak terlepas juga dari Pak Nofri. Baik, terima kasih. Itu adalah salah satu bentuk kolaborasi dengan teman guru, rekan guru, dan dengan saya. Saya pasti yakin membantu sehingga dalam pembelajaran nanti di hari Rabu dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Oh ya, tadi sudah dijelaskan ada dari persiapan itu, yang pertama itu dari taraf perencanaan, kemudian strategi yang sudah disiapkan, tadi sudah dijelaskan, sudah disiapkan dengan matang. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik, ini memiliki hubungan atau erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi untuk kita seorang guru. Kira-kira area pengembangan kompetensi mana yang ingin dicapai oleh Pak Goris? Jadi area pengembangan kompetensi yang ingin dicapai itu ada 3. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Dalam hal ini melatih emosional diri saya sendiri sebagai guru. Baik, itu bagus sekali, mantap ya. Karena ketika dengar tadi sudah disampaikan oleh Pak Goris tadi, area pengembangan yang ingin dicapai itu ada 3 ya. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang dimana kegiatan ini adalah untuk mengalami sesuai kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Memang karena namanya setiap siswa pasti sikapnya beda-beda, dan itu yang mau dibilang melatih emosional kita sebagai seorang guru. Memang luar biasa sekali. Nah, kira-kira dari yang itu untuk hal yang dikembangkan itu, kira-kira strategi apa yang digunakan untuk mencapai pengembangan tersebut? Jadi strateginya ada 3 juga. Ya, Yang pertama itu perencanaan. perencanaannya Ya, perencanaan. Saya menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. lengkap ya. Yang kedua, memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Bagus sekali itu ya Pak. Baik, luar biasa sekali. Itu berkaitan dengan strategi yang akan digunakan untuk mencapai kompetensi Pak ya. Berkaitan dengan kompetensi profesional guru juga, dan itu adalah kompetensi pedagogik, sosial emosional, LKPD disesuaikan dengan kesiapan belajar murid atau siswa ya. Nah, kalau dalam pembelajaran ini persiapan sesuai kebutuhan belajar murid itu dinamakan diferensiasi konten. Kemudian berkaitan dengan interaksi yang tadi sebutkan, adanya pemberian bantuan kepada siswa yang mungkin menuntun siswa, itu dia tergolong dalam diferensiasi proses. Seperti itu ya Pak Goris. Ya.
Baik, mudah-mudahan pembelajaran ini dapat memenuhi kebutuhan siswa. Inti pembelajaran yang kita sampaikan itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Ya, Mantap sekali itu ya Pak. Semoga dalam pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan lancar sesuai apa yang direncanakan ya. Bisa dicapai secara maksimal. Nanti setelah percakapan ini kita akan melaksanakan observasi pembelajaran, yaitu lusa hari Rabu kita laksanakan dalam kelas. Sesudah itu kita akan bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk melaksanakan refleksi pembelajaran, di mana yang pada hari Rabu kita observasi, saya sebagai supervisor. Nanti ada waktu lagi kita bertemu untuk refleksi yang kegiatan hari Rabu, pelaksanaan pembelajaran. Jadi kita akan observasi tentang apa yang telah dilaksanakan, kemudian rencana pengembangan dan tindak lanjut ke depannya itu bagaimana. Nah, itu seperti itu ya. Iya. Baik, Pak Gores. Apakah percakapan kita ini masih ada yang ingin disampaikan? Jadi untuk sementara mungkin hanya itu saja. Oh ya. Nanti kalau dalam perjalanan ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan, baru disampaikan. Oke, baik. Sudah. Terima kasih banyak. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin dibicarakan saat ini, berarti kita batasi sampai di sini dulu. Dan dari saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Gores karena sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang. Dan harapan saya di kegiatan observasi nanti di hari Rabu, semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Sama-sama. Selamat pagi. Siap. Gerisam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi, silakan dulu. Hai. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Masih sehat-sehat? Masih. Ya. Sebelum kita memulai dengan pelajaran hari ini, Pak Guru meminta satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan. Pak Guru bersama teman-teman adalah berdoa dengan Bapa dan Bapa dan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah membimbing kami dari rumah hingga tiba di sekolah. Sebentar lagi kami akan memulai dengan pelajaran. Kiranya Engkau membimbing kami dalam awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami panjatkan kehadiratmu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa. Baik, silakan duduk. Terima kasih untuk teman sudah membantu kita dalam doa. Yang berikut kita Pak Guru mau mengecek kehadiran kalian. Apakah semua hadir? Berapa orang? 3 orang. Siapa yang pertama? Arismatus. Itu dia kenapa? Baik, yang satu berikut. Siap Neo. Alasan apa juga? Alasan apa? Dan hari ini yang tidak hadir 3 orang ya. Baik. Sebelum kita mendengarkan sebuah musik instrumen untuk mengembalikan kesiapan kita dalam proses belajar mengajar, kita menyanyikan satu lagu kebangsaan. Silakan satu orang memimpin kita untuk menyanyikan lagu.
atau untuk membuat kita bisa lebih tenang, lebih santai untuk mendengarkan pembicaraan. Ya, ambil posisi dulu ya. Amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengepi saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah mendengar musik instrumen tadi? Ya.
Tujuan dari kita mendengar musik tadi untuk apa? Ya, coba. Tenang. Merasa tenang. Ada yang lain? Ya, coba silakan. Merasa lebih rileks. Merasa lebih rileks. Ada lagi? Ya, coba. Membuat kita lebih fokus. Membuat kita lebih fokus. Masih ada lagi yang lain? Ya, jadi tujuan dari kita melakukan teknik stop atau mendengar musik instrumental tadi untuk mengembalikan keadaan kita seperti semula, untuk lebih fokus, lebih tenang dalam menerima pelajaran. Mungkin tadi dari rumah ada makalai dengan mama kak, atau ada makalai dengan kakak, bisa mengembalikan keterangan batin kita, pikiran, agar menerima pelajaran dengan tenang. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, kita mereview kembali atau mengamati kembali pelajaran kita minggu lalu. Masih ada yang ingat? Ya, coba melihat. Pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Teks prosedur. Tentang teks prosedur. Terima kasih, silakan dulu. Jadi pelajaran kita minggu lalu tentang teks prosedur. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Coba, ya silahkan. Langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Coba. Teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengaran. Ya, kepada pembaca atau pendengar. Yang berikut masih ada lagi? Jadi baik. Teks prosedur adalah teks yang menggambarkan prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Contohnya, cara membuat kue. Yang pertama kita siapkan bahannya, setelah itu mungkin mencampur terigu, gula, air, kemudian digoreng, lalu siap untuk dihidangkan. Jadi itu namanya teks prosedur. Kita melakukan teks prosedur atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Baik, pertemuan hari ini adalah teks tentang teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi melalui buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pendengar. Ya, coba Simri. Apa itu observasi? Observasi adalah kegiatan pengamatan objek atau peristiwa yang akan diteliti. Observasi kegiatan pengamatan objek atau suatu peristiwa yang akan diteliti. Ada yang lain? Ya, coba Stephen. Teks adalah teks yang bertujuan memanfaatkan nilai apresiasi hal objek secara sistematis dan analitis dari sudut pandang keilmuan. Teks laporan
lengkap, memerinci secara faktual dan objektif dengan bahasa rumus dan efektif. Ya. Masih ada yang lain lagi? Ya, coba. Observasi adalah pengamatan. Pengamatan, ya. Itu kata lain dari observasi adalah pengamatan atau meneliti. Jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang sebuah objek atau situasi yang setelah dilakukan penelitian atau pengamatan. Itu adalah pengertian tadi teks laporan hasil observasi. Tujuan dari teks laporan hasil observasi, ada yang tahu? Tujuan dari teks laporan hasil observasi. Coba, ya silakan. Tujuan dari hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Ya. Jadi teks laporan hasil observasi itu bertujuan untuk mendapatkan informasi secara rinci terhadap suatu objek atau keadaan yang kita teliti. Jadi tujuan dari teks laporan hasil observasi. Yang berikut langkah-langkah. Jadi kita mau meneliti tentang sesuatu, yang pertama-tama kita harus menentukan tema. Yang kedua, tentukan tujuan. Tujuan dari kita melakukan observasi ini untuk apa? Misalnya, ini saya melakukan pengamatan terhadap pepaya, untuk mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada di dalam pada pohon pepaya. Yang berikut, melakukan proses observasi. Kita mendekati pohonnya, mulai teliti, ini ada daun, ada buah, ada bunga, ada akar. Yang keempat, menyusun kriteria yang harus dilaporkan. Oke, menyusun kriteria ini apa-apa saja yang akan kita teliti. Misalnya dari batang, ini saja, ambil saja daunnya atau daun batang dengan buah. Yang kelima, membatasi aspek yang harus dilaporkan. Yang membatasi misalnya, ini pepaya ini umum, pohon pepaya ini umum. Mungkin saya hanya teliti tentang buah, karena di dalam buah mungkin ada dagingnya yang bisa dimakan. Di dalam buah ada biji pepaya. Yang berikut, yang keenam, mulai mendeskripsikan. Yang kita mulai menulis, ini buah pepaya, di dalamnya, di dalam buah pepaya itu ada kulit, ada daging, dan ada biji. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data atau gambar. Setelah kita mendeskripsikan itu, untuk memperkuat hasil deskripsi kita itu, kita mengambil gambar berupa foto atau data-data yang dapat memperkuat hasil deskripsi. Yang kedelapan, membuat kesimpulan hasil observasi. Dari kesimpulannya, ternyata buah pepaya ini
menyusun laporan hasil observasi. Gunakan langkah-langkah yang sudah dijelaskan dan Pak akan membagikan ke kelompok untuk mengerjakan atau mendiskusikan sebuah topik atau tema untuk kita teliti. Bisa toh? Bisa. Nah, sekarang kita membagi diri dalam 3 kelompok saja ya. Ya, silakan. Nah, membagi diri dalam 3 kelompok. Pak akan membagikan LKPD. LKPD ini disesuaikan dengan kegiatan diskusi kita, yaitu yang kelompok 1 nanti objek atau objek yang mau diteliti itu nanti hanya melalui mendengar, mendengar. Setelah itu kita mulai kerja, kita mulai teliti. Oh, ini yang kami dengar ini apa. Terus kelompok yang kedua itu melalui media gambar yang akan dilihat, Lalu kelompok yang ketiga itu kita mengamati di luar yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti kelompok yang ketiga silakan kita keluar, kita mengamati benda-benda atau objek yang ada di sekitar kita. Bisa toh? Nah, jadi yang cara mengerjakan LKPD itu, yang pertama ini ada LKPD di sini. Yang pertama kita tulis nama-nama kelompok. Setelah nama-nama kelompok selesai, di dalam LKPD ada pertanyaan. Nah, pertanyaan di situ nanti kita jawab dulu di kertas yang lain atau kertas di buku kalian. Itu kita kerja di situ. Setelah hasilnya kita rasa sudah pas, baru kita saling kembali ke LKPD. Bisa toh? Bisa, Pak Guru. Ya. Jadi sekarang mulai dari kelompok 1. Yang kelompok 2 ini bisa lihat. Oh, ya. Ya, yang sudah kelompok 1 sudah dengar? Sudah. Ya. Yang kelompok 2 juga sudah lihat. Dan sekarang kelompok 3 silakan. Saatnya meraih mimpimu, arah
sudah selesai mengobservasi dan mendeskripsikan. Sekarang waktunya untuk kita presentasi. Jadi mulai dari kelompok 1. Kita presentasi, silahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami perwakilan dari kelompok 1 yang ingin mendiskusikan hasil kelompok 2. Untuk waktu dan kesempatan saya. Nomor 1, soal nomor 1. Jelaskan secara umum bagian-bagian dari objek yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Objek yang kami amati adalah sapi. Jadi sapi adalah satu hewan ternak penghasil daging dan susu. Sapi memiliki tanduk, berbulu tipis, berkuku genap, berkaki 4, dan bertubuh besar. Soal nomor 2, jelaskan manfaat apa saja yang ada pada objek tersebut. Jawaban, manfaat dari sapi. Yang pertama, susunya bisa dijual atau bisa diolah menjadi minuman dan makanan. Yang kedua, dagingnya yang bermanfaat bagi tubuh atau bisa dimakan dagingnya. Yang ketiga, bisa dijual untuk menghasilkan uang. Yang keempat, digunakan untuk membajak sawah. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan. Silahkan. Ada yang ingin bertanya ya? Coba. Kenapa sapi bisa digunakan untuk membajak sawah dan bertraktor? Karena zaman dulu orang tua menggunakan sapi untuk membajak sawah. Terima kasih. Pas, bagaimana? Ya, pas. Silahkan. Kita berikan aplaus. Ya. Yang berikut kelompok 2. Ya, teman 2 orang mewakili kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami perwakilan dari kelompok 2 untuk mendiskusikan hasil kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Dewasa. Objek yang kami teliti adalah pohon pisang. Ya. Soal nomor 1, tentukan bagian-bagian umum dari gambar tersebut. Yang kedua, tulislah apa saja manfaat yang ada dalam objek yang telah diamati. Tinggi pohon pisang mencapai 3 meter. Tanaman ini dapat tumbuh di tempat yang cukup baik. Pisang merupakan sebutan dari nama buah yang dihasilkan. Pisang memiliki batang, daun dan bunga atau jantung dalam buah pisang. Yang kedua, buah pisang kaya manfaat. Selain menjadi sumber vitamin, mineral, karbohidrat bagi tubuh, pisang juga mempunyai manfaat lain. Buahnya bisa dimakan langsung dan bisa juga dapat diolah menjadi keripik dan kue pisang. Baik, dari kelompok lain hanya dapat bertanya waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, silahkan. Menurut saya, tinggi pohon pisang hanya 3 meter, bisa lebih. Mengapa kamu mengatakan hanya 3 meter? Karena pada umumnya, pohon pisang tingginya hanya 3 meter dan yang lebih tinggi itu hanya pisang tertentu saja. Terima kasih. Pas. Ya, kalau pas. Silahkan kita berikan aplaus. Yang berikut dari kelompok 3, silakan Rizky. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami perwakilan kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kami. Objek yang kami amati adalah
sabut dan tubuhnya juga keras. Bagaimana? Pas? Ya, baik. Silakan kembali ke tempat. Kita berikan aplaus. Jadi, ya semua sudah melakukan presentasi dari apa yang sudah diamati dari kelompok 1 yang tadi didengar itu adalah suara sapi. Bagian-bagian yang diteliti dari sapi itu, sapi memiliki tanduk, berbulu tipis, berkaki 4, bertubuh besar, habis bertubuh genap. Bertubuh genap artinya kalau ada 4 ya semua 4, ada 2 ya semua 2. Atau ada sapi yang kukunya hanya 3. Berarti betul apa yang mereka amati, apa yang mereka teliti itu betul, benar. Sapi memiliki susu, benar atau tidak? Benar. Ya. Yang berikut kelompok 2 tentang pohon pisang. Pohon pisang itu ada bunga atau tidak? Ada bunga. Itu yang biasa kita bilang jantung pisang. Buah pisang itu bermanfaat bagi tubuh atau tidak? Berarti yang diteliti itu betul dan sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau yang sudah pernah kita rasakan, kita amati. Dan yang untuk kelompok ketiga itu tentang pohon kelapa. Pohon kelapa. Pohon kelapa itu tingginya lebih dari 5 meter, betul atau tidak? Betul. Memiliki air yang bisa diminum, betul atau tidak? Betul. Memiliki serabut, tempurung. Berarti yang mereka teliti itu betul sesuai dengan kenyataan atau kehidupan kita sehari-hari dan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi itu adalah bagian-bagian dari objek yang kita teliti atau bagian-bagian inti yang kita teliti. Kita cukup sampai di sini. Nah, guru ingin bertanya, apa yang menarik dalam pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Bagian yang menarik dalam pembelajaran ini adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Yang berikut yang menarik dalam pelajaran ini adalah kita dapat mengetahui bagian-bagian yang penting dalam beberapa tumbuhan tadi yang kita teliti dengan hewan yang tadi kita teliti. Baik, terima kasih atas partisipasi kita semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya meminta satu orang untuk bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang bisa? Ya, silakan. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya penelitian secara sistematis. Yang kedua, teks laporan hasil observasi bertujuan untuk menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hal pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat kepada pembaca. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kita yang sudah menyimpulkan materi hari ini. Kita memberikan aplaus. Ya, yang berikut pelajaran atau materi kita
minggu depan kita akan belajar tentang mewarisi nilai luhur melalui puisi rakyat. Jadi minggu depan kita belajar tentang puisi rakyat. Ya, mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi semua. Mari kita beri tepuk tangan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Pak Guru meminta satu orang memimpin kita dalam doa penutup. Ya, silakan. Dalam keadaan berdiri. Baik Pak Novi dan teman yang sebagai objeknya, objek untuk kegiatan observasi yang telah Pak Novi bimbing sehingga mereka bisa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Untuk selanjutnya adalah Bapak Novi untuk melakukan pasca observasi, sedangkan kami ingin melihat kesesuaian antara berobservasi dengan hasil pasca observasi. Untuk waktu dan selanjutnya silakan Pak Novi untuk melakukan pasca observasi. Silakan. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang Pak Goris. Selamat siang juga Pak Novi. Bagaimana kabarnya saat ini? Ya, saat ini kabarnya masih baik. Oke, baik. Terima kasih. Ini hari kita bertemu kembali. Yang kemarin sudah kita lakukan pra-observasi, kemudian observasi di dalam kelas. Dan sekarang kita bertemu kembali pada saat ini pada tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Nah, saat ini kita akan bercakap-cakap kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari Seninnya. Di kelas 7 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks laporan hasil observasi. Oh ya, kira-kira apa harapan Pak Goris setelah percakapan kita ini? Apa yang ingin didapatkan? Lebih baik. Mungkin percakapan kita ini kita sharing mengenai pelaksanaan pembelajaran yang waktu itu kita laksanakan di kelas 7. Saat itu Pak Novi mengobservasi saya dan kita bahas mengenai apa saja yang sudah baik dan apa saja yang mau diperbaiki dan bagaimana cara memperbaiki. Baik, terima kasih. Berarti seperti yang sudah dikatakan sendiri oleh Pak Goris bahwa percakapan kita ini ingin mengetahui apa yang sudah baik dalam pembelajaran waktu di dalam kelas, apa yang harus diperbaiki yang masih kurang dalam pembelajaran waktu itu ya. Ya. Nah, saya ingin mau bertanya ini, bagaimana perasaan Pak Goris setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Dari perasaan yang saya rasakan setelah melakukan pelaksanaan pembelajaran itu, saya merasa sangat luar biasa. Saya sangat senang karena melaksanakan pembelajaran lebih baik dari sebelumnya. Mulai dari langkah-langkah pembelajaran, perencanaan,
persiapan media, dan juga evaluasinya. Dan juga anak-anak terlihat antusias dalam pembelajaran. Oh iya, berarti Pak merasa lega, senang karena pembelajarannya berbeda dengan sebelumnya ya. Terutama anak-anak lebih antusias. Luar biasa sekali. Nah, ini berkaitan dengan waktu praobservasi di hari Sabtu sebelum observasi yang berkaitan dengan supervisi akademik. Kira-kira rencana perbaikan yang ingin dilakukan oleh Pak Boris waktu itu. Kira-kira pada pembelajaran di kelas waktu hari Senin, rencana perbaikan apa yang sudah tercapai? Baik, pada praobservasi saya merancang perbaikan untuk menggunakan benda-benda konkret dalam pembelajaran, dan saya sudah gunakan. Contohnya ada kelompok yang langsung mengamati benda-benda yang ingin diobservasi, dan pembelajarannya sudah memenuhi kebutuhan murid yang sesuai pembagian kelompok, yang mana ada kelompok yang hanya mendengar atau auditory, ada yang hanya melihat melalui gambar atau visual, dan ada yang langsung mengamati benda-benda di sekitar kehidupan sehari-hari atau kinestetik. Oke, mantap ya. Berarti sudah tercapai ya. Di mana dalam pembelajaran materi yang disampaikan memenuhi kebutuhan setiap murid. Tadi sudah jelaskan, ada yang hanya mendengar, ada yang melihat, dan ada yang langsung mengamati. Itu pengelompokan dalam kelompok kecil. Baik. Oh ya, kalau begitu tujuan pembelajarannya bagaimana? Apakah sudah tercapai untuk tujuan pembelajaran? Jadi baik, untuk tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai, yakni peserta didik mampu untuk mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa apa yang didengar atau yang dinamakan audio, apa yang dilihat hanya melalui gambar, dan apa yang diamati langsung di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Dan dilihat dari hasil evaluasinya, anak-anak rata-rata sudah mencapai apa yang saya harapkan. Oke, bagus sekali kalau begitu. Berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Oke, dilihat dari prosesnya, kemudian hasil evaluasinya. Oke, mantap ya. Oh ya, yang berikut terkait hal yang sudah baik yang berkaitan pembelajaran di kelas. Dan hal yang sudah baik itu kira-kira apa saja dalam pembelajaran di dalam kelas? Hal yang sudah baik adalah pembelajaran memudahkan siswa untuk memahami materi tentang laporan hasil observasi, karena setiap siswa memahami materi sesuai kebutuhan pelajarnya. Oke, jadi sudah baik adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pelajaran siswa. Ada yang melihat, mendengar, dan ada yang langsung mengamati. Oke, baik, terima kasih. Berkaitan dengan pembelajaran waktu itu, kira-kira apa yang masih dirasa kurang yang perlu diperbaiki untuk peningkatannya? Menurut saya yang masih kurang adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak itu masih kurang maksimal. Contohnya, ada sebagian siswa yang masih ikut rame, belum mengerti betul pembagian kelompok tersebut. Oh ya, berarti masih kurang keaktifan anak dalam kelas ya. Dalam hal ini kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Dalam memenuhi kebutuhannya, baik ini berkaitan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Untuk hal-hal yang masih kurang itu, kira-kira rencana seperti apa untuk meningkatkan hal-hal yang masih kurang itu? Atau mungkin pengembangan selanjutnya itu seperti apa untuk hal-hal yang masih dianggap kurang? Jadi baik, dari saya yang masih kurang terutama untuk pengembangan selanjutnya, yakni saya menambah wawasan atau ilmu lagi, misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan yang berikut, kemudian belajar mandiri di YouTube, atau yang sekarang kita lebih kenal itu platform Merdeka Mengajar, dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran yang maksimal yang masih kurang.
Baik sekali ya Pak, berarti itu usaha yang dilakukan untuk peningkatan pembelajarannya ke depan. Terutama yang sekarang lagi tren yaitu adalah platform Merdeka Mengajar. Di sana banyak video pembelajaran yang kita dapatkan dan disitulah kita saling bertukar pikiran di dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, kira-kira kapan rencana tersebut mulai dilaksanakan? Nah, rencananya akan secepatnya saya lakukan. Setelah kegiatan ini, saya akan mulai melakukan perbaikan dengan cara-cara seperti yang tadi sudah dikatakan. Baik. Kemudian targetnya kira-kira berapa lama? Kalau untuk targetnya dari sekarang hingga 6 bulan ke depan untuk peningkatan pembelajaran. Baik. Oke, mantap sekali ya Pak. Berarti mulai dari sekarang hingga 6 bulan ke depan dilakukan secara konsistennya. Bagus sekali. Baik, kira-kira yang bisa membantu Pak terkait rencana untuk pengembangan peningkatan pembelajaran itu kira-kira siapa saja yang akan membantu Pak untuk peningkatan pembelajaran? Jadi terkait dengan siapa saja yang membantu, yang pertama itu dukungan dari kepala sekolah. Yang kemudian rekan-rekan sejawat atau guru-guru yang ada dalam satu sekolah maupun dari sekolah lain. Dan juga tidak terlepas dari Pak Nufri sendiri bisa membantu untuk pengembangan keprofesian saya. Baik, luar biasa sekali. Mari kita berkolaborasi untuk saling membantu ya, dengan teman guru, rekan sejawat di sekolah maupun dengan rekan sejawat dari sekolah lain, dengan tujuan demi peningkatan pembelajaran kita di sekolah. Nah, sampai di sini kira-kira apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin untuk saat ini cukup itu dulu. Nanti ketika berjalan ada yang dibutuhkan baru ditanyakan lagi. Baik, kalau begitu terima kasih. Saya review dari awal percakapan kita pada pasca observasi ini bahwa Pak Gores sudah melakukan serangkaian supervisi akademik dari pra-observasi, observasi, dan pada saat ini adalah pasca observasi. Nah, mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini bisa bermanfaat untuk Pak Gores, terutama dalam pengembangan kompetensi untuk kita sebagai guru ya, terutama melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya ucapkan selamat dan terima kasih, sudah luar biasa sekali untuk pembelajarannya di dalam kelas. Terima kasih untuk waktu dan kerjasamanya. Semoga ke depan kita menjadi guru yang lebih baik lagi ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih juga. Mantap sekali. Jadi semua sudah dilakukan dengan baik. Mungkin saya melihat apa yang sudah dibuat oleh Pak Nofri kepada temannya sudah dilakukan pengimbasan, sehingga kedepannya juga selalu diimbaskan kepada teman-teman. Mungkin terima kasih. Ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menanti